Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sangit. Sangitun mubarakah. Kaifa halukum jami'an. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Fi hadzal yaum nahnu nadrusu fi lughatil arabiyyah. Wa qabla nabda'u darasatana hayya naqra bi qira'atin basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Di sini siapa nih yang nggak hadir nih? Ibu absen dulu ya. Miftah Ridho Mahfud. Hadir. Nah, Nailul Maghfirah. Hadirah, Bu. Nah, Ana Mariatul Ulfah. Hadirah. Nah, Lairatul Izah. Hadirah. Nah, Muhammad Syafi. Hadir. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Madza darsul al-an? Al-darsul Arabiyyah. Oke, nah sekarang hari ini pelajarannya adalah pelajaran bahasa Arab. Apakah kalian semua masih semangat nih belajarnya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap semangat dalam mencari ilmu. Karena apa? Karena mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, seperti yang dikatakan Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi biilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi biilmi wa man aradahuma fa'alaihi biilmi. Artinya apa? Jadi barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, haruslah dengan ilmu. Perlu ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat juga memerlukan ilmu, harus menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, haruslah dengan ilmunya juga. Maka dengan belajar bahasa Arab ini juga mendapatkan kedua-duanya. Akhirat juga dapat, dunia juga dapat. Contohnya, dengan belajar bahasa Arab, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang Timur Tengah sana. Untuk akhiratnya, kita jadi memahami makna Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Terus kita bisa merasakan nyaman, tenang ketika baca Al-Quran dan lain sebagainya. Oke, jadi Ibu sekarang di sini mau menanyakan, apakah di sini ada yang masih ingat pembelajaran kemarin itu belajar tentang apa nih? Tentang asah, Bu. Ya, kita kemarin belajar tentang jam. Coba kita review kembali. Mbak Ana, coba. Bagaimana cara mengatakan, cara menanyakan bahwa ini jam berapa? Kami sangatil an. Oke, pintar. Coba Mas Mahfud. Jawabnya sekarang jam 7:30. As-sa'atu sabi'atu wa nisfu. Oke. Sekarang Mbak Nailil. Coba Mbak Nailil tanya ke Mbak Ana. Mau menanyakan, kamu mau berangkat jam berapa? Kami sangatu turidina an tatahabin. Oke, nah. Yang jawab Mbak Ana, saya mau berangkat jam 4:15. Uriduna an adhaba as-sa'atu ar-rabi'atu war-rubu'. Ya, pintar. Oke, jadi sekarang kita pertemuan hari ini ingin membahas tentang perbedaan isim, musanna atau tasniyah, dan jamak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu untuk apa? Supaya kita semua ini dapat membedakan apa itu mufrad, apa itu musanna atau tasniyah, dan apa itu jamak, serta mengetahui tanda-tanda dari mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah. Mari kita mulai. Siapkan, dengarkan penjelasan dari Ibu. Nanti akan Ibu tanyakan satu persatu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu apa? Mufrad adalah kata yang menunjukkan makna satu, musanna adalah yang menunjukkan makna dua, dan jamak artinya banyak atau lebih dari dua, baik laki-laki ataupun perempuan. Contohnya tholibun itu mudzakkar dan tholibatun itu muannas, baitun itu mudzakkar dan madrasatun itu muannas.
Yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu musana. Jadi musana ini adalah kata yang menunjukkan makna dua. Dengan menambahkan alif dan nun dalam keadaan rafa atau ya dan nun dalam keadaan nasab atau jar. Contohnya di sini kalimat tolibatun itu isim mufrad, ketika dijadikan isim tasniah maka kalimat tolibatun menjadi tolibatani itu dalam keadaan rafa, dan menjadi tolibataini dalam keadaan nasab atau jar. Contoh yang lain itu ada kalimat baitun itu isim mufrad, ketika dijadikan isim tasniah menjadi baitani dalam keadaan rafa, dan dalam keadaan nasab atau jar menjadi baitaini. Jadi intinya ketika keadaan rafa itu tinggal menambahkan alif dan nun tanpa merubah mufradnya, dan dalam keadaan nasab atau jar menambahkan huruf ya nun dengan harokat kasroh nunnya itu. Contohnya di sini ja'a tolibani ilal madrasati. Artinya dua siswa telah datang ke sekolah. Yang ketiga kita akan membahas tentang jamak. Jamak itu apa? Jamak itu adalah kalimat atau kata benda yang menunjukkan makna lebih dari dua. Jamak itu dibagi menjadi tiga. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Nah, jamak mudzakkar salim itu apa? Jamak yang menunjukkan arti laki-laki. Jamak muannats salim adalah yang menunjukkan perempuan, dan jamak taksir itu yang tidak beraturan. Contohnya muslimun itu isim mufradnya ya. Nah, ketika muslimun itu dijadikan jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa menjadi muslimuna. Ketika dalam keadaan nasab atau jar menjadi muslimina. Oke, sampai sini paham ya? Ibu akan memberikan contoh yang lain. Di sini ada kalimat mukminun. Mukminun itu mufrad, ketika dijadikan jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa itu menjadi mukminuna, ketika nasab atau jar menjadi mukminina. Contoh lain mujtahidun menjadi mujtahiduna dalam keadaan rafa, dan mujtahidina dalam keadaan nasab atau jar. Nah, agar tidak bingung, Ibu akan menjelaskan perbedaan antara isim tasniah dan jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab atau jar. Nah, bedanya itu di mana? Ketika isim tasniah, muslimun itu kan mufradnya. Ketika dijadikan isim tasniah menjadi muslimaini. Jadi, harokat sebelumnya itu fathah, dan ketika di jamak mudzakkar salim itu menjadi muslimina. Harokat sebelumnya itu kasroh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Jamak yang menunjukkan makna perempuan. Jadi perempuan-perempuan banyak. Contohnya di sini kalimat tolibatun. Tolibatun itu kan mufrad. Ketika dijadikan jamak muannats salim dalam keadaan rafa, maka menjadi tolibatun. Ketika dijadikan jamak muannats salim dalam keadaan nasab atau jar menjadi tolibatin. Contoh yang lain kalimat muslimatun menjadi muslimatun. Itu dalam keadaan rafa, dan dalam keadaan nasab atau jar menjadi muslimatin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak yang tidak beraturan. Jadi jamak ini terbentuk dengan mengubah atau merusak bentuk asli atau mufradnya, bukan hanya menambah akhiran, sehingga wajib dihafalkan pola atau wazannya satu persatu karena ini tidak beraturan. Contohnya di sini ada kalimat kitabun itu mufradnya, dan jamak taksirnya menjadi kutubun. Yang kedua ada qalamun itu mufradnya, ketika menjadi jamak taksir maka menjadi aqlamun. Dan yang ketiga kalimat rajulun itu dijadikan jamak taksir maka menjadi rijalun. Jadi tidak beraturan. Oke, coba Ibu ulas kembali. Mbak Ana, apa itu pengertian mufrad? Mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu. Coba berikan contohnya, Mas Mahfud. Tolibun. Nah, sekarang Mbak Nailil, apa itu
isim tasniyah dan berikan contohnya. Kata yang menunjukkan makna dua, contohnya tolibaini. Sekarang Mas Syafiq, coba Mas Syafiq berikan contoh dari jamak mudzakkar salim. Muslimuna. Ya, na'am. Alhamdulillah. Coba sekarang Mbak Iza. Tolibun itu adalah bentuk isim mufrad. Ketika dijadikan isim tasniyah, lafalnya menjadi apa? Tolibani ketika keadaan rafa. Nah, sekarang Mas Mahfud. Ketika tolibun itu dijadikan jamak mudzakkar salim, ketika dalam keadaan rafa itu bunyinya seperti apa? Tolibuna. Nah, sekarang Mbak Ana, madrasatun. Madrasatun itu isim apa? Isim mufrad, Bu. Nah, ketika dijadikan isim tasniyah bunyinya menjadi Madrasataini. nah. Sekarang Mbak Nailil berikan contoh kalimat menggunakan isim mufrad. Tolibun yadhabu ilal madrasah. Ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu bahwasanya mufrad itu adalah kata benda yang menunjukkan makna satu, musanna yang menunjukkan makna dua, dan jamak yang menunjukkan makna lebih dari dua. Jamak di sini dibagi menjadi tiga, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu yang menunjukkan makna laki-laki, dan jamak muannats salim itu adalah jamak yang menunjukkan makna perempuan, sedangkan jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Nah, tanda-tandanya jamak mudzakkar salim di sini dalam keadaan rofa itu ditambahi wawu dan nun, ketika keadaan nasab atau jer itu ditambahi ya atau ya dan nun dengan harokat fathah nun akhirnya. Dan jamak muannats salim itu dalam keadaan rofa itu ditambahi alif dan ta dengan harokat dhammah, dan ketika nasab atau jar itu ditambahi alif ta dengan harokat kasroh. Dan selanjutnya ada jamak taksir. Jadi jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan. Maksudnya apa? Kalian harus memperbanyak membaca dan menghafalkan wazannya agar mengetahui itu cara merubah jamak taksirnya itu bagaimana. Nah, di sini agar tidak bingung perbedaan antara isim tasniyah dan jamak muannats salim dalam keadaan nasab atau jer. Di sini ketika isim tasniyah ditambahi huruf ya dan nun, tapi nunnya itu berharokat kasroh. Begitupun ketika jamak muannats salim dalam keadaan nasab atau jer itu ditambahi huruf ya dan nun, akan tetapi harokat nunnya itu berharokat fathah dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Jadi kebalikannya ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Banyak kesalahan dari ibu-ibu, minta maaf. Jangan lupa untuk diulas kembali di rumah, dipelajari di rumah agar tidak cepat lupa ya. Besok, pertemuan besok akan Ibu tanyakan lagi. Tetap semangat, tetap selalu belajar, dan jangan pernah putus asa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.